Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita ingin melanjutkan permodelan untuk penulangan balok ya. Jadi mungkin kita ke penulangan tie beam aja dulu. Dan dari 3D penulangan itu kalian bisa kasih section boxnya. Untuk section box yang bagian atas itu bisa aja dibawahkan sampai di yang terlihat cuma tie beamnya saja ya. Untuk yang di bawahnya juga. Oke, seperti ini. Oke, kalau semisalnya sudah di section box kan, kita bisa dari lantai dasar ya teman-teman. Kita pergi ke lantai dasar. Ini coba yang terlihat itu cuma baloknya saja, berarti untuk floornya kita klik dulu floor. Kita select semua dulu. Ya, mulai dari sini kita mau ke section dulu. Kita beri section ini untuk yang detail. Terus kita bikin dari kolom ke kolom. Dari kolom sini ke kolom sini. Nah, kalau terbalik, klik simbol putar balik nih, flip section. Oke, bentangnya sampai sini aja. Kalau udah, kita namakan ini, kita rename. Kita go to view dulu. Yang ini kita rename menjadi penulangan tie beam. Kita atur ya untuk sectionnya. Ini kita hide aja untuk hal yang tidak perlu. Oke, kalau sudah, kita bikin garis potongan lagi di sini. Ini kita balik ke arah sini, terus kita go to view lagi. To view kita namakan namanya itu menjadi detail penulangan tie beam. Oke. Ini kita sembunyikan. Hal yang tidak perlu bisa teman-teman sembunyikan ya di hide elemen. Seperti ini. Kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa seperti biasa langsung kita ke rebar. Oke, jangan lupa pilih yang bentuknya sengkang. Satu. Ini jangan lupa kita menggunakan seperti tulangan sengkang kolom. Ini kita edit, kita duplikat. Namanya tulangan sengkang tie beam atau tulangan sengkang TB. Diameternya 10. Oke.
terus langsung di oke aja. Ini kita atur. Oke, seperti ini ya. Ini untuk maksimum spacingnya kita atur 150. Oke, kalau udah 150. Oke, kalau udah 150 seperti ini bentukannya. Ini coba kita duplikat dulu untuk 3D view-nya. Duplikat with detailing. Kita namakan untuk dirinya 3D pengulangan tie beam. Kalau sudah, seperti biasa kita section ini. Oke. Oke, kita atur dulu. Oke, kalau sudah, kembali ke detail penerangan tie beam. Itu kita bikin lagi rebar untuk tulangan utamanya. Rebar. Ini kita menggunakan yang tulangan utama kolom tadi yang diameter 22. Seperti yang salah, jadi 122. Kita rename dulu. Oke, yang ini nanti kita duplikat. Jadi tulangan utama TB diameter 22. Terus di oke. Terus di oke lagi. Kita atur peletakan rotasinya. Ini kita menggunakan yang bentukannya seperti ini. Oke. Nah, untuk fix numbernya itu menjadi 3. Ini kita mirrorkan saja. Mirror. Nah, sama di bagian tengah ya teman-teman. Kita bikin garis bantu RP. Yang tadi kita copy aja ke bawah. CO. Wah. Kalau udah, ini kita jadikan fix numbernya menjadi 2. Nah, seperti ini. Terus coba kita kembali ke detail ke penerangan tie beam tadi ya. Ke penerangan tie beam. Untuk yang tulangan atas kita atur untuk hook startnya jadi 90 dan hook endnya 90 seperti ini. Jangan lupa ini juga. Kita sesuaikan. Untuk yang tulangan tengah itu biar saja seperti ini. Dan untuk yang tulangan ini kan untuk hooknya terlalu pendek teman-teman, bisa diedit tipe, diedit. Nah, untuk yang 90 degree ini standar hooknya itu dijadiin 200. Oke. Nah, seperti ini.
Oke, kalau sudah diatur untuk bendingnya itu seperti ini ya. Yang tulangan bawah itu lebih panjang, tulangan atas itu lebih ke dalam, dan tulangan yang tengah itu sampai sini saja, di tengah. Dan satu sisinya juga seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini. Bisa dilihat di tampak 3D penulangan tie beamnya. Oke, seperti ini ya. Oke, kalau sudah seperti ini, kita bikin satu tie beam. Itu kita bisa lihat di detail penulangan, 3D penulangan. Nah, yang tergambarkan itu cuma baru satu di bagian bawah sini. Itu bisa teman-teman kopikan saja ke danah teman-teman yang lain. Jadi misalnya ini yang sudah ada tulangan, sudah ada tulangan, kita klik betonnya, terus kita klik propagatory bar lagi, baru kita gambarkan ke semua tie beamnya. Bisa diklik satu-satu, bisa juga langsung di drag semua. Oke. Kalau sudah, ini kan udah ada tergambar, itu langsung saja teman-teman finish di bagian atas. Oke, untuk penulangan tie beam di bawah itu sudah ya. Kalau sudah, kita lanjut saja untuk penulangan balok. Itu kurang lebih sama seperti penulangan tie beam. Mungkin ini bisa kita ke ataskan dulu di 3D nya. Oke, salah. Oke, tie beam tadi, kalau tie beam udah di bagian bawah, kita ke ataskan biar tidak terlalu berat ya teman-teman. Oke, sisakan di bagian balok saja. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, kalau sudah, bisa aja kita langsung ke penulangan di sini tadi ya, penulangan balok. Jadi kalau sudah, bisa kita lihat di penulangan di detail tie beam tadi, detail penulangan tie beam, maaf ya, di penulangan tie beam yang ini bisa kita duplikat lagi. Penulangan tie beam itu kita duplikat, view, duplikat with detailing. Kalau sudah diduplikat, itu kita atur lagi. Ini kita sembunyikan mungkin. Nah, untuk
kita harusnya menarik potongan ini di atas, karena penulangan balok kan di atas, ini baru tie beam di bawah. Itu bisa ditarik melalui kotak section tadi, tapi karena kotak section hilang, bagaimana cara menampilkan kotak sectionnya? Itu caranya ada seperti gambar lampu, atau misalnya namanya reveal hidden element. Itu bisa diklik. Di sini nanti ada gambar yang tersembunyi, yang terhidden. Untuk yang merah-merah ini, itu gambar yang terhidden. Ini teman-teman kalau mau memunculkan bisa diklik, bisa di unhide. Tapi untuk kasus ini kita tidak unhide, cuma kita tarik aja gambarnya ke atas, ke bagian baloknya. Ya, seperti ini. Lalu teman-teman klik lagi yang gambar lampu tadi. Nah, ini untuk hal yang tidak perlu, itu bisa aja disembunyikan. Ini dan ini. Oke, sampai seperti ini. Teman-teman bisa melanjutkan untuk penulangan balok seperti tie beam tadi. Mungkin di sini saya contohkan. Kita bikin lagi persis sama caranya, kita bikin section detailnya lagi. Untuk yang kita copy tadi, penulangan tie beam, itu bisa kita namakan dulu, kita rename menjadi penulangan balok B1. Oke, kalau sudah, bisa kita section lagi, section di view, di section ini pastikan detail, kita tarik dari atas ke bawah. Nah, seperti ini. Ini kita go to view lagi. Untuk yang ini kita namakan penulangan detail, penulangan balok B1 menggunakan detail. Oke, kalau sudah, kita sama persis, kita hapus saja. Maaf, bukan menghapus, tapi kita hide untuk elemen-elemen yang tidak perlu. Oke, kita hide and view elemen. Nah, cukup seperti ini. Oke, kalau sudah, selanjutnya di penulangan balok B1 kita harus memastikan tulangan, tumpuan, dan lapangannya. Nah, mungkin di praktikum bangunan teknik sipil kemarin sudah sempat dijelaskan. Untuk tulangan tumpuan yang di pinggir itu jaraknya 1/4 dari bentang, dan untuk tulangan lapangan itu 1/2 dari bentang. Jadi di sini kita ukur dulu bentangannya, kita DI, kita ukur. Nah, untuk bentang itu saya bentangnya 3 meter. Mungkin akan saya ganti dulu ke penulangan balok yang lebih panjang. Oke, di sini kita ukur bentangnya tadi menggunakan DI. Kita klik tengah-tengah kolom, sama tengah-tengah kolom di bagian as ya. Kita lihat untuk bentangnya itu 4500 atau 4,5 meter. Nah, untuk jarak tulangan tumpuan dan tulangan lapangan sendiri, untuk tumpuan itu 1/4 dari bentang,
Dan untuk lapangan itu yang di tengah itu setengah dari bentang. Jadi teman-teman bisa membagi 4500 ini bagi seperempat. Tapi untuk di Revit itu kita tidak perlu bagi manual. Mungkin langkah pertama kita bikin garis bantu dulu di sini, RP. Kita klik asnya tengah-tengah kolom. Oke. Kalau sudah, ini bisa kita move ke kanan ke bagian dalam seperempat dari 4500. Tapi di sini bisa saja langsung kita masukkan rumus seperti Excel, sama dengan 0,25 karena seperempat, terus kita kali bintang, kita kalikan sama bentangnya 4500. Dia bakal sudah otomatis menyesuaikan. Nah, untuk reference plan-nya bisa kita mirror. Coba bentang ini kita ukur lagi. Ini untuk tumpuan, ini lapangan, dan ini untuk tumpuan lagi. Nah, jadi yang di tengah itu lapangan, untuk yang di pinggir itu tumpuan. Kalau sudah seperti ini, kita masuk ke detail penulangan balok tadi. Caranya sama, kita masih bikin sengkang. Kita cek dulu untuk ini ya, covernya, di struktur, cover. Oke, 40. Oke, kalau sudah, kita langsung ke rebar. Betulnya rebar. Kita bikin untuk sengkang dulu. Cari yang bentuknya sengkang. Oke, ini. Lalu ini tulangan sengkang TB tadi kita duplikat. Kita duplikat menjadi tulangan sengkang B1. Oke. Ini tidak perlu kita ganti karena sengkangnya diameter 10. Terus di oke. Ini pastikan yang tengah, ini yang paralel. Terus kita bikin. Nah, mungkin udah terlihat di bagian sini. Ini bisa aja kita klik rebarnya, baru kita atur untuk rebar setnya menjadi maksimum spacing. Nah, ada perbedaan. Untuk yang tumpuan itu spacingnya 100. Oke, kalau di 100 kita tarik saja, kita klik rebarnya. Nah, kita klik, kita drag ke bagian samping saja sampai garis reference plane seperti ini. Yang ini bisa kita mirror. Oke, kalau sudah, ini bisa kita mirror lagi di bagian reference plane-nya. Nah, kita maksimalkan. Kenapa ini kita bagi 3? Karena untuk yang spacing di tengah itu bentangnya berbeda. Spacingnya kita ganti jadi 150. Seperti ini. Nah, untuk yang di bagian reference plane ini kan sengkangnya kedouble untuk yang di bagian tengah. Yang untuk di bagian tulangan lapangan, sengkang lapangan bisa kita matikan unchecklist di bagian centang ini. Kita klik itu biar apa? Biar yang di bagian ujung terakhir itu tidak ada tulangannya, jadi tidak menumpuk. Nah, oke, untuk tulangan sengkangnya sudah. Untuk yang di 3D, kita kembali ke 3D. 3D penulangan bisa kita duplikat lagi. Duplikat view, duplikat detailing,
Ini kita namakan dulu menjadi 3D penulangan balok B1. Kalau sudah, kita klik betonnya tadi yang ada tulangan. Lalu seperti biasa kita section box yang bagian atas ini. Untuk yang tidak perlu, ini bisa kita hide, kita sesuaikan. Oke, udah seperti ini ya. Ini kita lanjut untuk membuat tulangan longitudinalnya. Kita kembali lagi ke detail penulangan balok. Kita klik betonnya, rebar lagi. Cari untuk tulangan memanjang. Paling atas. Ini kita ganti ke perpendikular. Oke, coba kita cek. Ini kita ganti ke tulangan utama K1. Ini kita edit tipe, kita duplikat. Tulangan utama balok B1. Diameternya 22 ya. Ini tidak perlu kita ganti, langsung saja kita oke. Oke, kalau sudah seperti ini, untuk rebar setnya kita ganti menjadi fixed number. Quantity-nya 3. Oke. Kita klik yang bagian atas. Kita klik lagi yang bagian bawah. Oke, kalau sudah seperti ini, yang di bagian bawah kita copy ke atas. Jaraknya 70. Lalu yang bagian bawah rebar sheetnya kita ganti menjadi 2. Nah, seperti ini. Kalau sudah tulangan utamanya terbuat, kita bikin lagi garis bantu RP di bagian tengah baloknya. Lalu RP ini kita copy ke atas atau kita offset ya. Kita offset OF ini 100. Oke. Untuk offsetnya kita klik yang bagian samping. Oke, kalau bisa kita copy saja CO, copy ke atas 100. Terus yang di bagian tengah tadi kita copy ke bawah 100 juga. Jadi bentangnya 200 ya. Untuk yang bagian tengah itu kita hapus saja. Kalau sudah, kita coba copy yang tulangan bawah ini. CO, kita copy ke atas. Nah, untuk yang tulangan pinggang, jadi yang di tengah kita bikin reference plan tadi itu buat tulangan pinggang. Nah, udah di copy 1, kita klik tulangannya, kita duplikat lagi. Duplikat, jadikan tulangan pinggang balok B1 dengan diameter 13. Nah, untuk yang model bar diameter sama bar diameter itu dijadikan 13. Oke, seperti ini ya. Model bar diameter 13, bar diameternya 13. Terus langsung saja kita oke. Ya akan seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini, kita klik rebarnya, kita copy lagi ke atas bagian sini sampai seperti ini.
Oke. Untuk penulangan utamanya sudah. Lalu kita buat penulangan untuk tumpuan dan lapangan. Oke. Untuk penulangan tumpuan lapangan itu kita bikin di tengah-tengah bentang antara tulangan. Antara tulangan ini sama ini. Nah, kita di tengah-tengahnya ya. Caranya bagaimana? Buat menentukan tengah-tengahnya, kita bikin garis bantu RP di as rebar tadi. Ini kita pasang aja di bagian sini dan sini. Nah, karena kita mau menentukan tengah-tengahnya, itu tidak perlu teman-teman bikin perhitungan lagi di kalkulator atau di mana. Ini kita klik bebas saja, kan kita mau pasang satu di sini dan satu di sini. Kita mau bentangnya di tengah-tengah. Untuk menyamaratakan, teman-teman coba bisa diukur dulu dengan DI. Oke, mungkin skalanya terlalu besar ya. Nah, karena bentangnya itu tidak sama, teman-teman coba bisa klik dimensinya, lalu ada tulisan EQ tadi. EQ kita klik, nah, otomatis dia sudah menyesuaikan. Ini kita hapus saja dimensinya, kita hapus reference plate-nya. Ini juga udah. Ini teman-teman bisa bikin ini, mungkin di copy saja ke bawah dulu. Yang reference plane tadi jangan hapus ya teman-teman, karena kita belum bikin. Yang untuk tulangan itu bisa di copy aja dulu ke bawah. Seperti ini. Lalu kita jadikan layoutnya itu menjadi 2. Kalau sudah, kita bisa tarik garis. Tarik untuk yang bagian simbol panah ini ke tengah-tengah tadi. Kalau sudah, bisa kita move MV tarik ke atas. Oke, seperti ini ya. Ini kalau sudah, kita hapus saja. Oke, untuk yang tulangan di bawah ya, ini kita kembali ke penulangan balok B1. Balok B1 tadi yang bagian bawah ini, kita klik, kita mundurkan. Setelah itu kita bikin untuk hook startnya itu menjadi 90, dan untuk hook N-nya, hook berakhirnya itu 90 juga. Nah, dia bakal otomatis berubah seperti ini. Karena ini masih kurang panjang ya, itu teman-teman bisa mengatur untuk di edit tipe, di hook length-nya, panjang dari hooknya itu diedit. Untuk yang rebar 90 ini dijadiin 200. Oke, saya coba di oke. Nah, panjang seperti ini ya. Hal yang sama dilakukan ke tulangan yang di bawahnya tadi.
Teman-teman kalau misalnya studi kasusnya terbalik seperti ini, itu teman-teman bisa klik aja spasi, tekan spasi. Nah, kalau sudah, tulangan yang bagian tengah tadi, tulangan pinggang, itu kita atur ke tengah. Ini reference plane bisa kita hapus. Oke, bagian atas tadi ini diperhatikan lagi ya, ini tuh yang kita klik yang 3 ini, bukan tulangan tumpuan lapangan. Lobster 10, pen-nya 10 juga. Oke, kalau sudah, tulangan yang di tumpuan lapangan itu bisa kita klik. Gak ada yang biru-biru berarti ini. Kita mau untuk yang di tengah bentang itu di bending, jadi atas, bawah, ke atas lagi. Kita bisa edit sketsanya. Caranya kita klik 2 kali yang tulangan tumpuan lapangan tadi ya, untuk mengedit sketsa dari tulangan tersebut. Nah, kalau sudah seperti ini ada patokan tadi garis reference plane. Kita klik line yang di atas. Untuk tengah bentang tadi kita atur 45 derajat. Nah, kalau sudah 45 derajat nabrak, kita klik dulu biar memotong. Dan untuk yang tulangan bawah, sebagai patokan kita tarik garis asnya, kita line seperti ini. Nah, mungkin seperti ini ya. Ini bisa kita trim dulu bagian dalam ke sini. Nah, untuk yang garis tadi bisa kita mirror dulu, jadi seperti ini. Lalu kita sambungkan, trim. Oke. Ini tidak bisa kita langsung trim, kita harus potong dulu bagian tang sini. SL di keyboard SL, atau misalnya di sini ada split. Nah, split elemen. Kita klik garisnya, dia udah terpisah, baru bisa kita trim. Seperti ini. Oke, kalau sudah, kita kembali lagi ke bagian ini. Di sini ada garis pembatas kolom. Oke, yang di garis dekat kolom, pas dengan kolom, sejajar dengan kolom, kita klik garisnya, kita line ya. Ke bawah itu 200. Lalu cari 45 derajat. Itu 70. Oke, kalau sudah, ini bisa kita move, kita drag ya, kita pilih move ke kiri itu 160 seperti ini. Kalau sudah, kita trim. Ini kita mirror saja. Kalau sudah di mirror, kita trim lagi. Nah, seperti ini. Coba kita oke.
otomatis dia seperti ini teman-teman. Mungkin bisa dilihat di bagian 3D nya seperti ini. Dia akan menurun ke bawah. Oke, kalau sudah, kita kembali untuk penulangan balok. Itu udah selesai untuk satu balok. Dan kalau misalnya teman-teman punya balok yang dengan dimensi berbeda, misalnya untuk kasus kita kan B1 itu 700-400. Kalau misalnya teman-teman ada balok yang berbeda, itu bisa dibuat lagi. Misalnya dimensinya kan 500-300. Itu bisa teman-teman buat lagi untuk detail baloknya dengan ukuran yang berbeda. Oke, ini coba kita contoh ke 3D penulangan tadi ya. Di penulangan itu bisa saja kita propagate rebar lagi ke bentang yang sama. Untuk bentang yang sama itu bisa dikopikan, tapi kalau untuk bentang yang berbeda itu pasti nanti ada perlu penyesuaian lagi. Oke, itu teman-teman bisa menyesuaikan untuk penulangan yang berbeda, bentang yang beda, dan balok yang berbeda. Misalnya ada balok anak dan balok dimensi yang berbeda. Untuk materi tie beam dan balok mungkin sampai situ. Untuk materi berikutnya kita akan melakukan penulangan tangga. Terima kasih.